di Indonesia paling banyak di sana ngapain? Ngasuh lansia. Tapi kan perlu biaya di sana juga ngasuh lansia. Orang Jepangnya sedikit, yang muda-mudanya. Kalau iya pun ada nggak pengen kerja kasar, bersihin gorong-gorong, naik ke gedung tinggi bersihin kaca. Akhirnya banyak di sana orang-orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Iya, untuk kerjaan yang gitu-gitu. Ya. Sampai akhirnya, ya ketika akhirnya itu semua terjadi, terus gimana? Penjara akhirnya opsi yang lebih baik. Di penjara ada teman, di penjara ada penghangat, di penjara dikasih makan. Daripada masa tua nggak punya anak cucu karena dulu milih nggak mau nikah, menganggap itu adalah kebodohan. Ngapain tengah malam jadi harus gantiin popok, nanti sediain uang pangkal buat anak? Kebodohan itu bagi mereka, bagi sebagian dari mereka. Masa tuanya seperti itu gimana? Akhirnya milih hidup di penjara, mendingan nyolok. Jadi supaya sengaja di penjara. Jadi Indonesia emang sekali lagi jauh lebih enak. Sampai ada puntennya, ini mah kuis sederhana intermezzo. Di Jepang kita tahu banyak film porno ya Pak, karena di sana nggak ada orang yang mau nikah, sedikit. Di Korea banyak drakor, drama romantis. Kenapa? Karena perceraian tinggi Pak. Jadi dibikin film seolah-olah yang nikah tuh indah banget, padahal ya indah ya, tergantung nikahnya sama siapa kok gitu katanya ya. Jangan ngilang-ngilangin lah. Di Jepang banyak film porno karena orang nggak mau nikah. Di Korea banyak drama romantis karena perceraian tinggi. Di Indonesia karena apa banyaknya film azab ya Pak? Silakan jawab sendiri ya gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi serius, ada orang yang memang Allah undang ke sana untuk digugurkan dosanya. Ya. Saya ketemu dengan izin ya, dia salah satu orang kaya di Bogor. Waktu itu kami ada kesempatan untuk ketemu di acara, ngobrol-ngobrol, cerita. Dia cerita, ya memang amat sangat masih melekat dunianya. Jadi ketika akhirnya diajakin umroh, dia pengen memastikan dengan kekayaannya dia bisa beli semuanya. Tapi kalau kata Allah, dengan pengen diuji di sana, dia udah bayar yang bisnis entah gimana, akhirnya mau nggak mau tempat yang dia dudukin udah ada yang dudukin, entah gimana tiketnya kok bisa-bisanya sama, dan dia udah duluan. Kalaupun yang tersisa, meskipun akhirnya di refund duitnya, tapi mau nggak mau ketika keberangkatan dia harus ada di ekonomi ya. Pengen adu, oh saya kasih kamu duit, yang penting kamu yang pindah ke belakang, ternyata kayaan dianya ya. Pokoknya akhirnya entah gimana dia akhirnya duduk di ekonomi. Ketika berangkat di sana, iya dapat tetap kamar hotelnya sesuai. Tapi kalau kata Allah pengen dibikin, entah bocor AC-nya, entah air panasnya nggak nyala, mudah dibikin. Bus udah dipastikan untuk supaya si travelnya ini cari yang paling mahal dan dia juga sewa. Ternyata bus yang harusnya bagus dan mewah itu ternyata nggak bisa. Yang tersedia dan available cuman yang ya itu, tetap bus sih, tapi AC-nya nggak nyala, nggak bisa dibeli di sana, serius. Kalau emang kata Allah udah harus jadi jalan penggugur dosanya, ya. Makanya begitulah. Amat sangat sering merendah aja di sana, ya. Sengaja haji itu pakaiannya sama semua, pakaian ihram. Karena kalau udah lagi kayak begitu, nggak kelihatan mana yang artis, nggak kelihatan mana yang direktur, nggak kelihatan mana yang tukang bersih-bersih. Semuanya disengajain dengan yang sama. Yang ngelihat cuma Allah doang, dan Allah yang ngelihat akan ketakwaannya. Saldonya apa lagi nggak kelihatan. Ya, handphone susah ngantonginnya. Ya, kadang kita bisa ngelihat orang, wah dilihat dari mobilnya, handphonenya, jam tangannya dan lain-lain. Enggak, di sana nggak kelihatan, sama semua bajunya, sama semua bajunya. Ya, mudah bagi Allah. Ya, yang kedua gitu, ada orang yang datang ke sana untuk mati, untuk digugurkan dosanya. Yang ketiga, alasan orang datang ke tanah suci adalah untuk membantu orang lain. Ya, bisa jadi ada ibu-ibu dari Uzbekistan, dia pengen berangkatnya sama anaknya ada pemuda dari Indonesia, dia juga ikut dibayarin sama orang
orang tuanya asik sendiri di sana. Ngelihat ini ibu-ibu nenek-nenek sendiri ya, udah dia dorongin. Wah, ini kalau bisa jadi cita-cita ya. Ya, mari. Mangga silakan. Fi amanillah, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 4 alasan orang datang ke tanah suci. Ada yang memang untuk ibadah, ada yang memang untuk digugurkan dosa-dosanya, ada yang memang untuk nolongin orang di sana. Bisa jadi kita berangkat cuman gara-gara doanya ibu-ibu itu, ya. Dan yang keempat, memang ada orang yang datang tuh untuk mati di tanah suci. Nabi pernah sabda di salah satu hadisnya ya. Kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau kamu bisa memilih untuk mati di mana, ya pilihlah mati di Madinah ya. Karena Nabi nanti akan menjadi syafaat untuk dia. Cuman gimana? Namanya badan sehat, bunuh diri nggak boleh ya. Masa iya? Ya gimana ya? Udah nyampe Raudhah, makam Nabi dekat situ. Sujud, habis ini diusir nih, ini sujud terakhir nih. Ya Allah mati, ya Allah mati. Tetap aja bangun tasyahud nggak mati juga ya. Ya itu dia nggak bisa pesan. Apakah orang yang bunuh diri pasti akan mati juga? Belum tentu. Ada yang katanya sudah stres, dia sedih, dia tiduran di rel kereta, keretanya lewat masih nggak mati pak. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, jadi dia bukan karena salah info, karena belum waktunya, ya. Belum tentu, ya. Ya udah ya, apalagi badan sehat. Masalah makanan menurut saya di sana mah enak-enak aja. Kalau emang nggak doyan bawa sambal sendiri atau bawa bon cabai sendiri aja udah aman, ya. Di sana pengen jajan asal ada duitnya, bismillah. Bakso udah ada yang jual, ya. Seperti itu, jadi aman. Tapi gitu pak, cuman 4 itu. Orang datang ke sana tuh ke sana 4 itu. Mudah-mudahan yang kita dapat yang baik-baik, beneran ke sana buat ibadah. Kalau di sana dapat yang gak enak, makanya kan kita tahu salah satu larangan ihram itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh berkata kasar, ya. Kalau kita pasti akan aja diuji dengan sesuatu yang bikin kita nggak enak, ya. Kadang macam-macam, mobil khusus orang yang udah keluar duit, ngerasa keluar duit banyak, tapi ternyata travelnya tidak sesuai harapan, hotelnya tidak sesuai harapan, sama itu juga ujian, ya, sama ujian. Dan mudah-mudahan Allah menganggap kita layak untuk kesana lah. Karena memang ya kalau mau jujur yang kayak gitu-gitu tuh memang ada yang setiap kali pengen waktunya umroh demam, giliran waktunya belanja sehat tuh. Serius. Yang paling ngerinding yang pernah saya dengar mah dari sumber yang kredibel ya. Dia udah nyampe, dia lagi tawaf, tapi celingak-celinguk pertama kali. Terus dia tanya ke orang-orang sekelilingnya, Ka'bahnya tuh belah mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, itu depan mata. Dari tadi kita lagi kelilingin Ka'bah, saya nggak lihat apa-apa. Orang kelihatan, semua kelihatan. Alhamdulillah. Yang ngobrol punya ngobrol. Mohon maaf, naudzubillah ya. Berangkatnya memang dari uang korupsi. Ya. Tapi kalau gara-gara itu bisa jadi penggugur dosanya, apa-apa, bismillah. Ya. Ada orang datang ke sana untuk digugurin dosanya. Sisanya, ya kita berdoa sama Allah. Masalah
nanti di sana kalau koko titip nanti ketika di pesawat, kalau yang sholat wajib nggak apa-apa, nanti aja di kodok ya, karena ya kalaupun ada yang berpendapat boleh untuk di perjalanan ya, tapi emang Nabi itu kalau misalkan sholat wajib emang beliau itu di kodok, bukan di kendaraan. Kalau sholat sunnah banyak hadis yang menjelaskan Nabi itu di kendaraan. Nabi sholat duha di untanya atau di atas kudanya, kiblat ngadep kemana ngikutin arah kudanya. Tapi memang sunnah ya. Tapi kalau yang wajib memang di kodok ya. Dan kalau misalkan sholat wajib Pak, kita sanggup berdiri Pak, kecuali nggak sanggup uzur, kakinya luka, dengkulnya gimana, selagi bisa tidurin. Apalagi kalau misalnya nyampainya Mekah duluan, itu soalnya, dan udah ambil ihram, nggak bisa kita besokin. Bisa sih, cuman makin lama kita berihram dan dibesokin, kan potensi pelanggarannya makin banyak. Nanti kalau makin banyak pelanggaran ya ada dendanya ya. Dan itu perlu fisik. Jadi ya udah, di pesawat selagi benar-benar bisa tidurin udah ya, tidurin ya. Kalau misalnya nggak tidurnya untuk baca Quran ya silakan ya, tapi pesawat gunain waktu, pesawat dan di bus gunain waktu untuk bisa istirahat ya. Itu yang paling kata guru-guru kami yang udah benar-benar ya berangkat sesering mungkin ya. Nanti benar-benar fisik banget soalnya di sana ya. Sisanya bismillah, sekali lagi mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk bisa ke tanah suci, dan titip kalau berhasil nyampe sana benar-benar dijaga ibadahnya, jangan malas-malasan, takutnya nanti dianggap sama Allahnya kufur nikmat ya. Banyak yang pengen banget bisa sholat di sana, tapi belum Allah izinin berangkat. Kita yang bisa sholat entar atau mentang-mentang deket kelihatan dari kaca hotel, dia sholat di kamar tuh ya. turun walaupun kalau pertanyaannya sah ya, cuman itu dia ya, pahalanya beda kalau kita benar-benar pengen fokus masuk ya. Begitu. Apalagi abis ini sesinya ada tanya jawab atau tidak? Pas ini jam 14.00 ya. Yang mau ditanya, bersilakan. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Boleh dua-duanya soalnya ya. Yang berangkat berapa orang? 9. Ada yang dengan istri, ada orang tua, dan ada yang dengan saudara. Oke, 9 orang, tapi 9 ini ada yang didampingin istri, ada yang didampingin orang tua, ada yang didampingin anak ya. Masya Allah. Tanggal? Ada yang bulan April di berangkat. Oh iya ya. Ada yang bulan Mei. Iya. Masya Allah, ada yang di awal banget. Ya, gitu. Bismillah. Panjang umur ya, sehat selalu. Mudah-mudahan nyampe waktunya kita, soalnya sekali lagi nggak tahu umur mah. Berencana ya. Tapi mudah-mudahan dipanjangin usianya. Gitu. Silakan Ibu, Pak, jika apa yang ada yang diobrolkan, didiskusikan, atau barangkali saya ada salah menyampaikan, terus pengen dikoreksi, silakan jika ada. Kalau enggak, lanjut. Ya. Bagi yang mampu, ketika ada yang memang ya dia guru ngaji soleh nih sebetulnya soleh, tapi ya begitu, benar-benar dari lahir sampai ke meninggalnya benar-benar ya udah di majelis di desa aja gitu.
ngajar ngaji di desa, ngajarin anak-anak alif batasa sampai usia wafat. Yang kita tahu tentu bayarannya bukan yang mohon maaf ya, bukan yang miliaran, bukan seperti pengusaha yang konglomerat. Sehingga akhirnya memang atas izin Allah wafat dalam keadaan sebagian tanah dari tanah sekolahan untuk dijadikan tempat tinggal. Tapi jujur, saya kemampuan nyicilnya semampunya dan nggak pengen, maaf ya, nggak pengen lewat leasing, lewat lembaga, nggak pengen riba. Maka boleh nggak nyicil ke beliau? Atas izin Allah diizinin nyicil langsung ke beliau. Sampai kapan? Nggak ada batasannya, pokoknya seumur hidup. Per bulannya berapa? Sanggupnya aja. Bulan ini adanya 500, adanya 2 juta, adanya sejuta. Sampai kapan? Sampai lunas. Langsung ke ownernya. Ya. Nggak tahu lagi Allah bisa pertemukan dengan orang baik seperti itu. Semoga jadi pahala jariah bagi beliau. Dihitung-hitung dengan gaji sebagai guru waktu itu, ngajar di 4 sekolah, ada yang gajinya 500.000, ada yang gajinya 2,5 juta. Istri juga sebagai guru SD, SDIT. Ya kalau dihitung-hitung dengan kebutuhan segala macam, kayaknya lunasnya 25 tahun. Tapi ya sudah, ternyata atas izin Allah, tahu-tahu lunasnya 2 bulan gitu. Ada yang ngajak bikin TikTok. Kok bikin TikTok? Ah, saya kan nggak bisa joget. Siapa yang ngajakin joget? Ya. Di TikTok banyak yang ngajakin maksiat. Mudah-mudahan ada juga yang ngajakin kebaikan. Ya udah dulu akhirnya doa, ngamalin doa yang diamalin sama diajarin sama pendiri MCI, Mualaf Center Indonesia. Bukan Master Chef Indonesia ya. MCI, almarhum Stephen Indra Wibowo, Mualaf ya. Beliau tuh punya doa kayak gini, ya Allah matikan saya kalau hidup saya nggak jadi manfaat. Minta mati. Jadi pada hidup nggak jadi manfaat, cuma jadi dosa, buat apa panjang umur cuma buat jadi dosa. Jadi minta dirinya digunakan untuk dakwah. Ya udah, coba ngamalin, ya Allah matikan hamba jika hidup hamba nggak jadi manfaat, nggak jadi dakwah. Dan ya Allah, jangan buat hamba saya tambahin, jangan buat hamba dikenal orang kalau itu malah jadi masuk neraka. Ya, udah matiin aja kalau emang ini malah jadi neraka. Diajakin kayak gitu, bikin TikToknya ngapain? Jadi kalau setiap kali saya ngajar ngaji itu menerima setoran hafalan santri, saya taruh aja live siaran langsung kayak gini. Orang heran kali ya, ini kongko tapi kok nggak jualan handphone, malah ngaji. Jadi tahu-tahu beres kajian tuh, beres kelas tuh nambah follower 7.000, 8.000, 4.000. Tahu-tahu orang rame ngeliat, tahu-tahu Islam itu indah, Trans TV. Tahu-tahu Densu undang. Ya udah weh sampai sekarang. Ya udah. Bisa jadi istidraj. Tugas saya berarti mencari tahu. Karena kalau istidraj akan susah dipakai taat. Supaya kita mencari tahu ini nikmat ujian yang kita dapat nih, entah harta, entah jabatan. Kalau pengen tahu ini istidraj atau bukan, cara ngejaganya gampang. Setelah kita dapat, mudah nggak kita pakai untuk taat?
contoh nggak ada angin nggak ada apa, perasaan ibadah saya juga nggak nambah, tahu-tahu dapat duit 100 juta entah dari mana gitu. Cara ngecek ini duit ini 100 juta ini istidraj atau bukan, mudah nggak kita pakai untuk taat? Karena duit istidraj biasanya susah dipakai taat. Ada yang udah dipakai taat pun Allah tolak. Dia udah datang ke panti, ditolak sama pantinya. Maaf, penuh. Ini santri cuma ada 2, donatur alhamdulillah banyak, takutnya nggak kepake, bawa pulang aja Pak. Ya Allah, engkau segitu nggak pengen terimanya, hamba beramal, itu baru harus takut. Karena boya, lihat ada orang yang sampai dipaksa sedekah sama teman-temannya. Ini dia sengaja pengen sedekah, ditolak. Nah itu mesti ngeri. Kayak udah, ini mah ujian, walau alam nggak tahu. Tapi ya udah kayak gitu. Kalau Allah udah pengen tolong, ada bini mah udah tahu-tahu berangkat aja. Makanya guru tuh pokoknya selalu nasihatin, pasti banyak yang lebih soleh dari kamu, hei. Makanya kalau bisa nyampe ke sana, apalagi gratis, ya jangan sampai ibadahnya macam main-main, nggak serius. Ya, tapi kalau bicara tentang hukum yang di awal yang ditanya, yang mestinya tidak pakai ihram pura-pura pakai ihram, kayak kemarin itu anaknya Ahmad Dhani. Nah, kalau ini seperti apa? Perbuatan baik, tapi kita berbohong sebetulnya. jadi gimana Pak? Saya nggak tahu kasusnya. Jadi dia pakai kain ihram, tapi padahal nggak umroh gitu, lagi nggak ngejalanin ibadah umroh. Kayak boleh masuk ke Oh gitu. area. Iya. Terima kasih. Baik, istilah. Iya. Memang nanti Pak, kalau giliran udah beres puncak ibadah haji, itu nanti untuk yang tawaf akan dibuka, bahkan yang termasuk yang nggak pakai kain ihram. Jadi memang dulunya awalnya ya sebelum makin ramai kayak sekarang ya, memang ya tidak dibatasin gitu. Cuman karena akhirnya makin banyak, makin penuh, akhirnya askar itu bikin peraturan yang pengen ke pelataran cuman yang pakai kain ihram. Karena kan kalau yang pengen ikut dapat pahala sholatnya doang, karena memang ada yang datang ke Masjidil Haram itu memang untuk sholatnya aja. Karena dia lagi nggak umroh, dia nggak belum ambil mikot, dia emang lagi ngejalani ibadah umroh. Cuman ini pengen sholat 5 waktu di dalam masjid. Cuman masalahnya karena lagi rame dan penuh, akhirnya dibikinlah peraturan yang boleh masuk situ tuh adalah yang pakai ihram saja. Ya, jadi sebetulnya kalau bicara boleh atau enggak ya mah, masuk ke pelataran nggak pakai ihram tuh boleh mah boleh gitu. Boleh mah boleh, apalagi kalau misalnya lagi sepi gitu ya. Memang besar sekali itu ke pelataran tanpa pakai menggunakan ihram. Ya. Yang jangan itu ya. Dia masuk ke sana ya, naudzubillah hanya untuk pengen pamer selfie atau foto dan yang lain-lain ya. Saya selagi nggak bahas hukum fotonya ya, namanya orang seneng ke sana pengen foto dengan keluarganya dan bisa jadi memotivasi orang, kita mah husnuzon aja, ya. Namanya orang seneng nggak tahu kapan bisa ke sana lagi, itu wallahu alam ya. Dan semua niat akan diurusannya dengan Allah masing-masing ya. Tapi emang kalau kita bicaranya hukum mah ya aslinya memang boleh ke pelataran nggak pakai ihram itu, cuman kan karena makin penuh makin ramai dibatasin ya. Karena kalau misalnya semuanya boleh masuk ke situ, nanti akhirnya ada yang pengen umroh udah pakai ihram, maaf di dalam penuhnya sama emang yang ya akhirnya kan jadi nggak bisa kan. Jadi akhirnya dibuatlah peraturan seperti itu. Masalah niatnya kayak gimana, alhamdulillah kita nggak pernah disuruh menghakimi niat dia ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang misalkan, oh aku pakai ihram, padahal aku lagi nggak umroh, tapi aku masuk ke dalam karena pengen ngerasain sholat di pelataran. Nah kalau itu nggak apa-apa, niatnya benar, ya. Jadi ya begitulah, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya dan kita memang nggak pernah disuruh menghakimi niatnya. Mudah-mudahan niatnya benar, lurus. Yang paling disayangkan mah, ya itu dia sebetulnya. Pakai ihram di sananya cuma hanya untuk ya sholat enggak, doa enggak, ya. Dan murni niatnya hanya untuk pengen nih lihat nih aku live di sini, hei orang Indonesia, mudah-mudahan kalian sesoleh saya ya biar bisa kesini. Nah itu mah udah ngaco ya. Cuman kalau kita bicara hukumnya seperti tadi ya, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.